Pernah nggak sih kamu membayangkan, cuma gara-gara satu kepalan tangan yang merasa paling jago, satu masa depan yang harusnya bersinar terang, tiba-tiba padam dan berubah jadi tanah pemakaman yang dingin. Rasanya aneh banget kan kalau kita pikir-pikir lagi? Gimana bisa sebuah seragam sekolah yang harusnya jadi simbol kebanggaan buat belajar, malah berubah jadi kain kafan cuma karena ego yang setinggi langit tapi isinya kosong melompong? Kejadian yang menimpa salah satu teman kita dari SMA N5 Bandung di kawasan Cihampelas beberapa waktu lalu, itu bukan cuma sekadar berita duka yang lewat di timeline media sosial kamu, tapi ini adalah tamparan keras, sebuah pelajaran mahal yang harganya nggak main-main, yaitu nyawa manusia. Kita semua tahu, Bandung itu kota yang indah, kota yang penuh dengan kreativitas, tempat nongkrong yang asik, dan sekolah-sekolah yang punya reputasi mentereng. Tapi di balik gemerlap lampu jalanan Cihampelas yang biasanya penuh dengan orang belanja atau sekadar jalan-jalan, ada sebuah tragedi yang bikin hati kita mencelos. Seorang siswa, seseorang yang mungkin paginya masih pamit sama ibunya buat sekolah, mungkin masih sempat bercanda sama teman-temannya di kantin, ternyata nggak pernah sampai lagi ke rumah dengan selamat. Dia pergi bukan karena penyakit, bukan karena takdir yang nggak bisa dihindari, tapi karena sebuah aksi kekerasan yang dilakukan oleh sesama pelajar. Bayangkan kamu ada di posisi orang tuanya. Kamu sudah membesarkan anakmu belasan tahun, menyekolahkannya di sekolah yang bagus seperti SMA 5, berharap dia bakal jadi orang sukses. Tapi tiba-tiba, kamu dapat kabar kalau dia sudah nggak ada karena dikeroyok. Rasanya dunia kayak runtuh kan? Dan yang bikin makin sakit hati, pelakunya adalah anak-anak seumuran, yang harusnya juga lagi sibuk mikirin tugas sekolah atau rencana malam mingguan. Kita perlu ngomongin ini secara mendalam, bukan buat menyudutkan siapapun, tapi supaya kita sadar kalau kejantanan itu nggak diukur dari seberapa keras pukulan kamu atau seberapa banyak teman yang kamu bawa buat ngeroyok satu orang. Kita harus bedah, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran orang-orang yang merasa keren saat melakukan kekerasan? Seringkali, ini dimulai dari hal yang sangat sepele, atau yang paling parah, cuma karena masalah solidaritas kelompok yang salah arah. Analogi sederhananya gini, kamu tahu nggak sih, kalau sebuah mesin mobil yang paling canggih sekalipun bisa hancur cuma gara-gara satu baut yang lepas. Begitu juga dengan masa depan kita. Kamu mungkin punya otak yang encer, bakat yang luar biasa, atau keluarga yang suportif. Tapi begitu kamu terlibat dalam aksi kekerasan, entah sebagai korban atau pelaku, semua mesin masa depan kamu itu bisa hancur berantakan dalam hitungan detik. Sekarang coba kita telusuri, kenapa kawasan seperti Cihampelas atau tempat umum lainnya sering banget jadi saksi bisu kejadian mengerikan kayak gini? Apakah karena merasa di sana adalah wilayah kekuasaan tertentu? Ini pemikiran yang kuno banget teman-teman. Di zaman yang sudah serba digital begini, di mana kita bisa terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia lewat internet, mengklaim sebuah jalanan sebagai wilayah gue, itu rasanya kayak kita balik lagi ke zaman purba. Ada sebuah fenomena yang sering disebut sebagai mentalitas kawanan. Seseorang yang aslinya pengecut bisa jadi merasa kayak pahlawan kalau sudah bareng teman-temannya yang jumlahnya banyak. Mereka merasa punya power, merasa nggak tersentuh hukum, dan merasa keren kalau bisa mengintimidasi orang lain. Padahal kalau disuruh berdiri sendirian tanpa teman-temannya, mungkin mereka bakal gemetar ketakutan. Itu bukan bentuk keberanian, itu adalah bentuk ketakutan kolektif. Kita juga harus jujur soal peran media sosial. Sekarang, sedikit-sedikit viral. Kadang ada orang yang melakukan kekerasan cuma karena ingin terlihat garang di depan kamera, atau supaya lingkaran pertemanannya mengakui eksistensi mereka. Mereka nggak sadar kalau satu video atau satu laporan polisi itu bakal jadi jejak digital yang nggak akan pernah hilang. Apa sebanding rasa bangga yang cuma beberapa menit itu ditukar dengan kehancuran masa depan yang berpuluh-puluh tahun? Pelajaran dari SMA N5 Bandung ini harusnya bikin kita semua berhenti sejenak dan berpikir. Kekerasan itu kayak api, teman-teman. Kamu mungkin pikir kamu cuma main-main sama korek api kecil, tapi kalau kena jerami yang kering, dia bakal membakar seluruh hutan. Amarah yang gak terkendali adalah jerami kering itu, dan tindakan kekerasan adalah apinya. Kita harus belajar kalau diam saat melihat kejahatan itu sama saja dengan mendukung kejahatan itu sendiri. Mari kita bicara soal arti solidaritas yang sebenarnya.
Solidaritas yang benar itu adalah saat teman kamu mau melakukan kesalahan, kamu tarik dia. Kamu bilang, jangan, ini salah. Ini bisa ngerusak hidup kamu. Itu baru teman sejati. Bandung itu identik dengan sebutan kota kembang. Tempat yang nyaman, udaranya sejuk, orangnya ramah-ramah. Jangan sampai predikat itu tercoreng cuma karena segelintir orang yang gak bisa jaga emosinya. Kita harus mulai belajar yang namanya kecerdasan emosional. Saat kamu merasa marah, detak jantung kamu naik, adrenalin kamu mengalir, rasanya pengen meledak. Tapi di saat itulah kemanusiaan kamu diuji. Orang hebat itu bukan yang bisa menjatuhkan lawan dengan pukulan, tapi orang yang bisa menahan tangannya saat dia sebenarnya punya kesempatan buat memukul. Pikirkan muka ibu dan ayah kamu. Betapa hancurnya hati mereka kalau kamu pakai baju tahanan orange. Pikirkan juga soal hukumannya. Indonesia itu negara hukum. Jangan pikir karena kamu masih di bawah umur, kamu bisa bebas begitu saja. Ada sistem peradilan pidana anak yang tetap bisa menjebloskan kamu ke dalam penjara. Masa remaja yang harusnya penuh warna, bakal berubah jadi jeruji besi yang suram. Saat teman-teman seangkatan kamu sudah lulus kuliah, sudah kerja, kamu mungkin baru keluar dari penjara dengan label mantan narapidana. Untuk teman-teman di SMAN 5 Bandung, kita semua turut berduka yang sedalam-dalamnya. Cara terbaik buat menghormati kepergiannya adalah dengan memastikan kalau nggak ada lagi orang lain yang mengalami nasib yang sama. Jangan wariskan dendam ke adik kelas, jangan wariskan budaya pengeroyokan. Biarlah sejarah kelam ini berhenti di sini. Kita harus ciptakan lingkungan di mana sekolah itu jadi tempat yang paling aman. Sobat, hidup ini cuma sekali. Mari kita buat hidup yang sekali ini jadi berarti. Tetaplah jadi anak muda yang keren dengan prestasi, bukan dengan aksi-aksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sampai jumpa di masa depan yang lebih cerah, di mana nggak ada lagi berita duka soal pengeroyokan pelajar. Mari kita tutup buku kekerasan ini selamanya dan buka lembaran baru yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Kepergian seorang pelajar yang masih memiliki masa depan panjang tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, teman, dan semua orang yang mengenalnya. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati, saling peduli, dan menghargai setiap momen dalam hidup. Jika kamu merasa video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video informatif lainnya dari Faktaverse. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.